اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Pada zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini suatu ketika pernah didatangi oleh seseorang yang bernama Syekh Bamah-Roma. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim didatangi oleh Syekh Bamah-Roma, Syekh Bamah-Roma itu mempunyai niat yaitu ingin menjadi muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika Syekh Bamah-Roma mengutarakan niatnya untuk menjadi murid Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab, "Kalau kamu ingin menjadi muridku, maka aku tes dulu. Pertama kamu cari gunung yang tertinggi dan kamu loncat dari situ dari ketinggian sampai ke bawah." Akhirnya Syekh Bamah-Roma karena ingin menjadi muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu mencari gunung yang tertinggi di situ dan loncatnya dia. Akhirnya Syekh Bamah-Roma mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika datang di rumahnya, ketika sampai di rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Bamah-Roma ditanya, "Ketika kamu loncat dari atas gunung, matamu buka atau merem?" Terus kata Syekh Bamah-Roma, "Kupejamkan mataku, wahai Syekh." Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim menyuruh Syekh Bamah-Roma untuk kembali lagi dan loncat lagi dari gunung itu dengan keadaan mata yang terbuka. Karena tekad Syekh Bamah-Roma ingin menjadi murid Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau kembali lagi ke gunung itu dan beliau loncat dari atas gunung itu sambil membuka matanya. Alangkah kagetnya Syekh Bamah-Roma melihat para malaikat menopang dirinya supaya dirinya itu tidak kenapa-napa. Setelah selesai loncat dari gunung itu, Syekh Bamah-Roma kembali lagi mendatangi gurunya yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika datang kepada gurunya itu memerintahkan perintah yang kedua, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim menyuruh Syekh Bamah-Roma untuk pergi ke masjid dan mengikuti sholat berjamaah. Akan tetapi ketika orang sholat berjamaah menghadap kiblat, maka Syekh Bamah-Roma itu disuruh sama Syekh Abu Bakar bin Salim untuk membelakangi kiblat. Setelah mendapat perintah itu, Syekh Bamah-Roma akhirnya pergi ke masjid dan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, yaitu sholat membelakangi kiblat. Ketika beliau memulai takbir, Allahu Akbar, alangkah kagetnya beliau itu melihat Ka'bah ada di depan mata. Akhirnya setelah selesai sholat, Syekh Bamah-Roma kembali lagi kepada gurunya. Kemudian gurunya itu Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan tugas yang ketiga, yaitu untuk pergi ke Aden menemui Syekh Abu Bakar al-Adni, waliullah, seorang waliullah kekasih Allah, dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini menyuruh Syekh Bamah-Roma untuk menghina waliullah tersebut, yaitu Syekh Abu Bakar al-Adni. Akhirnya karena itu perintah gurunya dan Syekh Bamah-Roma ingin menjadi murid Syekh Abu Bakar bin Salim, dilakukanlah semua perintah Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau jalan ke Aden, ke kota Aden. Kemudian setelah di tempatnya Al-Habib Abu Bakar al-Adni, beliau itu melihat Habib Abu Bakar al-Adni ini sedang bersama murid-muridnya. Akhirnya beliau berpikir, kalau misalkan aku menghina Habib Abu Bakar al-Adni di depan murid-muridnya, maka aku akan dikeroyok sama murid-muridnya. Akhirnya beliau ini terbesit dalam hatinya, oh iya, Syekh Abu Bakar al-Adni ini kan wali. Mungkin aku ngomongnya dari menghinanya dari jarak jauh aja kali ya. Karena setiap wali itu pasti bisa mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya Syekh Bamah-Roma ini ngomong dari luar, "Wahai ya Habib Abu Bakar al-Adni,
setinggi-tingginya ilmumu, ilmu guruku itu jauh lebih tinggi daripada ilmumu. Akhirnya karena Habib Abu Bakar Al-Adni itu wali, beliau mendengar kata-kata Syekh Bambang Khroma itu dan akhirnya keluar dan menunjuk Syekh Bambang Khroma itu dengan keadaan yang sangat marah. Ketika beliau lagi marah, muncullah api dari tangan Habib Abu Bakar Al-Adni. Muncul api dan tiba-tiba meledak begitu saja. Akhirnya setelah itu Syekh Bambang Khroma kembali kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, dan akhirnya diterima menjadi murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika Syekh Bambang Khroma mencium tangan Syekh Abu Bakar bin Salim, alangkah kagetnya beliau melihat bahwa tangan Syekh Abu Bakar bin Salim itu kosong. Akhirnya karena penasaran, Syekh Bambang Khroma ini menanyakan kepada gurunya, "Wahai Syekh Abu Bakar, kenapa kok tanganmu itu gosong?" Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab, "Tanganku ini gosong karena menahan api yang dilemparkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni." Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil ilmunya, bahwasanya perintah seorang guru itu, apapun itu, ketika kita yakin kepada guru kita, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.